busi sudah coba saya ganti. Nah ini tadi businya itu ini kelihatan gosong ya. Saya kira sih saya coba aja dulu lah. Saya ganti busi, coba kita pakai busi, ternyata masih susah untuk menyalakannya. Tapi tekanan tetap sudah stabil. Tetapi setelah air radiator saya buka, itu malah nggak ada airnya sama sekali. Oke, kawan-kawan bisa lihat ini kering kerontang kawan. Tuh, nggak ada airnya sama sekali. Waduh, ini saya isi air aja dulu ya. Nanti kita lihat apakah ada kebocoran pada silinder kopnya. Coba tak isi pakai air biasa aja dulu ya. Oke, nggak ada sama sekali memang airnya kawan. Tuh lihat, semua tak isikan ini kan masih banyak loh. Oke. Nah sekarang coba saya hidupkan. Oke, ternyata ada gelembung kawan. Lihat. Oke, motor sudah bisa stabil ya kawan. Motor bisa sudah stabil setelah saya isi air. Tapi airnya ada gelembung. Kemungkinan motor ini bagian headnya ada yang bocor ini.
Oke, gelembung terus terjadi ya kawan ya. Jadi ini kemungkinan yang pasti motornya bagian headnya itu ada yang bocor yang pasti, dikarenakan kemungkinan ya ini terjadi pemuaian dikarenakan airnya itu sampai habis kayak tadi. Sekarang coba saya lihat bagian oli, apakah memang dari head untuk bocornya itu ataupun dari water pump. Oke, bentar tak bagian oli. Oke, ternyata benar dugaan saya. Ini hampir tercampur sama oli kawan. Tuh warnanya. Warnanya ada kayak putih-putih susu. Oke. Oke kawan, kesimpulan motor ini, kesimpulan pada motor ini yang pasti bagian head harus kita buka seharusnya, sama seal water pump yang pasti sudah masuk ke dalam area oli. Oke, ini lihat, ini air kawan, keluar dari pernafasan mesin. Tes terus. Oke, netes terus ya kawan ya. Netes terus. Bagian sini sudah mulai habis. Oke, dia surut terus kawan, surut terus. Oke, surut terus. Oke. Wah, ini berarti motor ini terlalu banyak kerusakan kawan. Untuk motor yang tadi merebet sama nggak bisa hidup walaupun full pump sudah memenuhi target, itu dikarenakan sensor untuk pembacaan bagian sini, sensor untuk pada pembacaan suhu mesin itu dia kemungkinan ya nggak stabil. Setelah saya isi air kok malah bisa stabil. Nah, motor injek itu kayak gitu kawan, kalau pembacaan pada sensor tertentu nggak stabil ya wis, yang lain juga ikut berpengaruh. Oke, ini tak konfirmasi saja dulu. Yang pasti harus ada pembongkaran. Tuh lihat, netes terus kawan. Lama-kelamaan pasti habis. Oke. Oke, setelah saya lakukan pengetapan pada oli, itu memang oli itu kayak putih susu yo. Jadi ada kayak putih-putihnya itu, olinya itu. Jadi kemungkinan air masuk, tapi yo kita belum tentu yang pasti. Jadi untuk lebih lanjutnya itu kita harus bongkar ini. Nah, ini kan bagian water pump ya.
Ini harus kita bongkar dulu baru tahu kalau memang sealnya itu jebol atau enggak. Dikarenakan kalau memang seandainya oli bercampur air itu yang pasti lewat dari seal water pump. Terus gejala daerah sini juga nggak ada yang pecah atau apa untuk bagian air. Nanti ya nggak ada lagi selain seal water pump. Terus saya juga menemukan kejanggalan di sini. Nah, ini ada oblak gini. Kemungkinan ini kurang rapat, kawan. Tuh, lihat. Jadi seandainya kawan-kawan, aduh iki habis dipeteli semua, kawan. Bagian murnya, wah, iki bahaya iki. Jadi kalau kawan-kawan pada waktu bongkar itu sekalian lihat, cek kaca dulu sekalian. Siapa tahu ada yang kayak kendor kayak gini gitu loh. Kayak gini baut-baut ini kalau bisa itu kita teliti, itu kita kerasi lagi. Siapa tahu ada yang kendor ya, kayak gini aja udah kendor gitu. Oke, sekarang untuk pembongkaran bagian ini kita harus melepas bagian kipas. Nah, ini akan coba, aku belum pernah nyopot punya CB 150. Jadi coba, kita nggak tahu arahnya kemana ini. Oke, nggak mau pakai sini. Oke, nggak mau. Oke, seperti bor baut pada umumnya ya. Tadi kalau melepas itu ke kiri. Nah, di sini kita akan tahu kalau memang sealnya itu rusak. Oke, kita lepas. Oke, di sini ada dua seal, kawan. Nah, yang pertama seal ini bagian depan ini, seal yang ada pernya. Terus yang kedua ada di dalam. Tapi untuk melepas yang dalam itu kita harus nyopot yang bagian ini dulu. Oke, penampakannya kayak gini ya kalau sudah dilepas ya. Jadi nanti kembalikan seperti semula kayak gini. Terus cek juga pada bagian asnya ini. Kalau seandainya rusak ya harus diganti sekalian aja. Oke. Ini nanti. Oke, ini nanti bakal diganti juga kalau beli seal satu set gini. Sudah dapet ini biasanya. Ini kayak mirip punya Vario juga ya, Vario lama, Vario 125 itu kayaknya mirip ya. Oke, ini sudah tak belikan. Oke, 1225. Sing di dalam sini. Terus sing iki aku muter-muter cari punya Honda CB 150 itu ada itu yang kode mile. Ini kalau nggak salah itu sama dengan punya Honda Vario. Jadi seal water pump Honda Vario. Untuk masalah kodenya itu beda memang. Kalau asli bawaannya iki lo yo, tapi nggak tahu lek asli ini apakah sudah pernah diganti atau belum ya nggak tahu. Kok sementing iki bedo. Tuh kan, iki 19F 18.2. Ini 19K 052, tapi tinggi ini sama.
Untuk ketinggian itu sama, terus untuk diameter juga sama. Jadi aku kemarin beli itu tak bawa contohnya jika sampai keliru. Nah, terus pada AC ini yo kayak gini kawan, gak rata. Kita tambah jelgong iki parah iki jelgongnya. Soalnya tak trapiku masuknya kayak gini. Nah, itu tak lihat itu sing bagian pokok-pokokane gitu kawan. Jadi itu bagian sini kawan. Jadi sil sing kecil iki sing 12 20 iki segini iki nancape. Nah terus untuk yang lainnya iki karaten, untuk bagian yang masuk ke bagian airnya, bagian water pumpnya iki karaten. Jadi tak belikan. Nah ini mulus toh ya, mulus. Terus juga tutupe atau kipase iki tak belikan juga, soalnya iki nggak rata bagian dalamnya iki wis terjadi keropos iki. Jadi ya wis sekalian aja tak belikan, jika bolak-balik aku. Nah iki penampakannya ya. Warnanya iki apa gara-gara sudah lama ya, warnanya beda loh kawan tuh. Apa gara-gara ini sudah lama dipakai ya nggak tahu. Untuk iki sing susah iki cari o-ringnya iki. Jadi ya wis sekalian tak ganti untuk bagian AC, kipas, mulus toh. Iki sing susah kawan cari. Iki muter-muter wah sulit banget iki. Jadi aku dapat itu pun tinggal 2 biji tadi, tak beli dua-duanya. Ini buat gawe o-ringnya iki. Oke, siap untuk pemasangan bagian sil iki. Iku cara menghadapi gini ya. Nanti. Jadi sing jelegong iki di bawah. Oke, kasih oli, tancap aja wis nggak usah diiku. Habis itu masang iki. Jadi untuk penjelasannya, kalau kawan menemui bagian bawah ini keluar oli, biasanya paling sering itu saya lihat itu ya pada CB 150 itu keluar oli. Kalau keluar oli itu berarti sil ini yang kalah atau yang rusak, karena ini yang menuju ke bagian kopling. Soalnya di sini tuh ruang bagian oli. Sedangkan kalau di sini keluar air itu berarti sil water pump yang rusak. Tapi untuk penggantian iki kita harus merusak bagian iki. Soalnya kan nggak bisa dibobol gitu loh kawan. Sih. Jadi sebenarnya kalau ada kebocoran di daerah sini itu bukan lewat sini kawan, bocornya itu iki kawan, siliki kawan. Sebentar. Nah sebenarnya kan kayak gini toh kawan. Nah terus as ini yo nggak rapet-rapet banget gitu loh, oblak kan. Jadi sebenarnya itu sing kalah itu ini kan pecah tuh kan, lihat pecah loh. Ini nggak tak apa-apain ini, soalnya dari bawaan ini wis pecah. Jadi intinya itu gini. Nah intinya itu ketekan gini. Jadi sing kerja itu iki sama iki gitu loh kawan. Dua-duanya iki.
Jadi bukan karena yang rusak itu bagian sini atau bagian tengah, itu enggak. Nah, seandainya ini bagian ini yang rusak, ya kan? Seandainya ini kedua-duanya ini memang rusak seal water pumpnya, itu otomatis air akan ngalir melalui lubang ini kawan, gitu loh. Nah, ini kan ada lubang loh ini. Nah ini nanti itu masuk sini, plug ini, itu ada lubang kecil ini kawan. Ada lubang kecil ini. Jadi seandainya ada kebocoran air, itu ya wis sebelum masuk ke sana, sebelum bercampur oli, itu dia sudah keluar dikit gitu loh. Tapi ya sempit banget gitu loh ruangannya. Jadi seandainya sudah keluar air dikit gini ya, pada waktu kawan-kawan nemuin motore kawan-kawan, itu keluar air dikit netes, itu ndang wis nanti ganti ini sebelum masuk ke dalam bagian mesin dan bercampur dengan oli. Cuman untuk motor ini itu kok nggak ada kelakeri gitu loh, padahal ya kalau ada kelakeri kan lebih enak gitu loh ya. Kayak punya motor merek Y itu ya, itu kan ada kelakernya. Cuman untuk merek Y itu nggak ada lubangnya, jadi seandainya seal water pump itu mulai kalah, dia sudah langsung bercampur sama air masuk gitu loh. Kalau ini kan masih ada intinya itu ada tanda-tandanya gitu loh. Kalau untuk yang Y itu ya langsung masuk ya, yang campur oli gitu aja. Oke, semoga penjelasannya jelas lah. Lek gak jelas ya wis lah. Oke, ini kita pasang.